Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa meskipun melalui tayangan yang tidak langsung ya, melalui tayangan YouTube. Dan saya memohon maaf pada Anda semua karena yang semula perkuliahan kan kita selenggarakan secara sinkronus di kelas, namun karena tanggal merah gitu ya dan berbagai kondisi sehingga mau tidak mau kita selenggarakan secara asinkronus. Namun meskipun demikian semoga ini tidak mengurangi kesungguhan kita untuk terus belajar mencari ilmunya Allah, mencari terkait dengan meningkatkan terkait dengan kemampuan kita atau pengetahuan kita. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan konsep dasar fitoterapi dalam Al-Quran dan Sunnah. Di mana selama pertemuan ke depan, gitu ya, kita akan sedikit mempelajari, ya sama-sama belajar bagaimana dasar-dasar fitoterapi yang dikaitkan dengan Sunnah. Kita tahu bahwa Rasulullah dalam beberapa kejadian atau beberapa kondisi eh, pernah memberikan suatu apa namanya itu ya atau melakukan gitu ya suatu metode pengobatan ya atau memberikan saran gitu ya terkait dengan penggunaan tanaman-tanaman untuk digunakan sebagai obat atau bahkan metode-metode seperti hanya bekam gitu ya untuk pengobatan. Nah, kita mengenal ada istilah tibun nabawi. Nah, bagaimana keterkaitan antara tibun nabawi dengan fitoterapi ini? Kita akan bahas lebih lanjut. Kalau kita perhatikan, gitu ya, eh, mungkin ada sebagian kecil di antara kita saat ini sedang dalam kondisi yang tidak enak badan, misalkan ya. Ada yang dalam kondisi yang sedang eh, flu, kemudian juga badan tidak enak, misalkan ya, demam, pegelinu, dan sebagainya. Namun saya yakin juga sebagian besar orang yang menyaksikan tayangan ini sedang dalam kondisi sehat walafiat. Nah, kenapa bisa demikian gitu? Kenapa ada orang yang sedang mengalami satu kondisi yang boleh dikatakan eh, secara medis dikatakan sakit, tapi ada juga yang saat ini dalam kondisi yang sehat. Padahal boleh jadi mungkin orang tersebut tinggal di lingkungan yang sama. Oke, kita lihat dulu apa itu sehat gitu ya. Sehat ini pada dasarnya merupakan suatu kondisi kesetimbangan yang terjadi di dalam tubuh. Sehingga karena terjadinya kesetimbangan tersebut, maka setiap bagian tubuh ini dapat berfungsi dengan normal tanpa adanya keluhan apapun. Nah, sehat ini erat kaitannya dengan homeostasis tubuh, yakni kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi normal secara otomatis meskipun adanya beberapa perubahan lingkungan baik di dalam maupun di luar. Nah, kita mengenal ada konsep homeostasis tubuh atau suatu kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi normal. Eh, Mungkin kita saat ini dalam kondisi yang nyaman, ya. Tapi apakah pernah kita bertanya, kenapa suhu tubuh kita selalu terjaga dalam kondisi antara 36 sampai 37? Apakah ada di antara kita yang saat ini sedang sibuk mengontrol suhu tubuh kita? Saya jamin, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu mengontrol suhu tubuh. Nah, lantas bagaimana caranya kita bisa mempertahankan suhu kita masih tetap di angka 36 sampai 37? Nah, disinilah muncul konsep homeostasis tubuh. Jadi, Allah telah merancang tubuh kita gitu ya, supaya tubuh kita ini mampu mempertahankan kondisi dalamnya yang seimbang. Mampu menstabilkan kondisi tubuhnya meskipun terjadi perubahan lingkungan. Dari mana buktinya gitu ya? Coba kita perhatikan dalam surat Al-Infitor ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ini artinya adalah Allah telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Kalau kita belajar farmasi, sebelumnya kan
kita pernah belajar anatomi fisiologi manusia. Ketika manusia itu diciptakan, pasti tidak langsung dong ketika dalam rahim itu langsung dalam kondisi yang sudah dewasa, ya. Tapi selalu jadi tahap demi tahap. Itu semua manusia mengalami hal tersebut. Dari mulai tahap pencampuran antara sel telur dengan sperma, sampai terbentuknya embrio, sampai terbentuknya janin, sampai terbentuknya panca indera, tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya, di mana itu melalui beragam tahapan. Ya. Jadi ada beragam kejadian, tidak langsung. Dan ternyata tidak hanya dalam hal fisiknya saja, ternyata elemen-elemen di dalam tubuhnya, di dalam tubuh kita, itu juga Allah ciptakan sedemikian rupa sehingga terjadilah suatu sistem yang harmoni. Dan sistem tersebut, ini kita sebut sebagai homeostasis. Jadi Allah sendiri telah mengungkapkan bahwa dalam tubuh kita itu sudah disimpankan suatu sistem homeostasis tubuh. Yaitu tubuh kita menjadi, atau susunan tubuh kita menjadi seimbang. Nah, cara kita membuktikannya. Ya. Contoh kecil saja. Di dalam darah kita mengenal adanya HDL dan LDL. Apa itu HDL dan LDL? HDL ini adalah alat transportasi kolesterol. Yakni fungsinya mengantarkan kolesterol dari sel menuju ke hati. Nah, kemudian selain HDL juga ada LDL yang juga sama sebagai alat transportasi kolesterol, yang mana LDL ini dia akan mengantarkan kolesterol dari darah masuk ke dalam sel. Jadi antara HDL dan LDL ini adalah sama-sama komponen yang penting yang Allah ciptakan secara alamiah di dalam tubuh kita. Sehingga hati-hati gitu ya ketika ada yang mengatakan LDL ada kolesterol baik, LDL ada kolesterol jahat. Kenapa demikian? Karena itu sama saja gitu ya dengan kita tidak mentafakuri bahwa HDL ini adalah ciptaan Allah yang maha. Jadi Allah telah menciptakan ya tubuh kita ini dengan kesempurnaannya, salah satunya dengan adanya HDL dan LDL. Nah, apa yang terjadi gitu ya ketika HDL dan LDL ini terganggu? HDL dan LDL ini terganggu, maka biasanya LDL ini nanti akan menyebabkan, kalau LDL-nya tinggi gitu ya maksudnya, akan menjadikan kolesterol yang masuk ke dalam sel itu berlebihan. Kondisi inilah yang nanti akan menyebabkan terjadinya gangguan. Jadi kapan LDL ini dia akan memasukkan kolesterol dalam kondisi yang berlebihan, yakni pada saat kondisi LDL-nya berlebih. Nah, sehingga sekarang wajar kalau kita mengatakan bahwa bukan masalah kolesterolnya sekarang kalau terkait dengan penyakit itu ya. Kolesterolnya nggak bermasalah, tapi kelebihannya itu yang bermasalah. Nah, tadi ke pernyataan bahwa HDL adalah kolesterol baik, LDL kolesterol jahat. Saya tadi sekali lagi tidak setuju. Kenapa? Kalau seandainya HDL ini adalah kolesterol baik, kenapa dibatasi jumlahnya? Maksimal di 65 angkanya. Kan namanya baik, berarti kalau baik harusnya sebanyak-banyaknya. Kenapa harus dibatasi? Kalau LDL itu adalah kolesterol yang jahat atau kolesterol buruk, kenapa jumlahnya harus ada batas minimal? Ya, di antara batas minimalnya kan antara 100 sampai 120 kalau nggak salah itu ya. Nah, kenapa harus ada batas minimal begitu? Padahal kan kalau namanya itu adalah kolesterol buruk, LDL itu adalah jahat, maka harusnya tidak boleh ada sama sekali. Tapi tidak seperti itu, ya. Nah, HDL dan LDL merupakan sebuah sistem yang ada dalam tubuh kita yang berfungsi menyeimbangkan tubuh kita. Jadi benar adanya bahwa Allah selain menyempurnakan kejadian pembentukan tubuh kita di dalam janin, juga Allah telah menyempurnakannya dengan adanya suatu sistem homeostasis. Homeostasis tersebut sendiri ini tidak terjadi hanya di satu bagian organ saja, melainkan ini terjadi di seluruh bagian organ.
Jadi bahkan sampai organ terkecil pun, yakni itu adalah sel, ya. Sel ini pun akan mengalami sistem homeostasis tubuh. Bahkan tanpa kita sadari, tanpa kita lihat, tanpa kita rasa. Kalau Anda perhatikan, terkait dengan homeostasis tubuh di sel, kita mengenal ada istilahnya adalah proliferasi dengan apoptosis. Apa istilah keduanya ini? Apoptosis ini adalah suatu sistem kematian sel. Dan proliferasi ini adalah suatu sistem pertumbuhan sel. Dan proliferasi atau tumbuhnya sel atau munculnya sel baru ini tidak akan terjadi kalau tidak ada apoptosis. Jadi harus terjadi apoptosis dulu, baru terjadilah proliferasi. Dan ini terjadinya dalam 1 detik itu bisa jutaan bahkan miliaran sel yang mengalami apoptosis dan proliferasi. Sehingga kenapa gitu ya? Ada orang-orang yang pertumbuhannya berkembang gitu. Sampai usia 30 menjadi lebih badannya lebih besar, organnya lebih sempurna dan sebagainya. Dan kenapa ketika udah menjelang usia-usia manula dari 30 sampai ke 60 itu perkembangannya berubah. Dari mulai sebelumnya misalkan ada orang yang dia tidak memiliki riwayat penyakit asam lambung, tiba-tiba memiliki riwayat asam lambung. Tidak punya penyakit asam urat, tiba-tiba memiliki riwayat asam urat. Nah, ini berkaitan dengan homeostasis di sel. Dan homeostasis di sel ini kaitannya dengan proliferasi dan apoptosis tadi, kalau seandainya terganggu, maka misalkan ya terganggunya ketika apoptosisnya lebih tinggi dibandingkan proliferasi, apa yang terjadi? Terjadilah degenerasi sel. Maka muncul penyakit-penyakit yang kita sebut istilahnya adalah penyakit degeneratif. Adapun ketika proliferasinya lebih cepat dibandingkan dengan apoptosis, di mana di proliferasi ini misalkan terjadi meskipun tidak terjadi apoptosis, apa yang terjadi? Terjadilah pertumbuhan sel yang tidak teratur, yang tidak terkontrol. Maka muncullah penyakit malinan atau kita kenal sebagai penyakit kanker. Nah, jadi homeostasis di dalam sel pun ini menjadi suatu sistem yang luar biasa ya. Dan kita dengan mengenal istilah homeostasis ini, maka atau kita sudah mengetahui homeostasis ini, maka kita patut bersyukur pada Allah bahwasannya kita diberikan sistem yang sempurna. Tidak hanya di sel, di tempat-tempat lain juga begitu. Ya. Ada homeostasis berkaitan dengan kadar gula dalam darah. Ada homeostasis yang berkaitan dengan sistem saraf dan lain sebagainya. Jadi setelah kita mengenal ada sistem homeostasis, maka sudah selayaknya lah kita bersyukur terkait dengan apa yang nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian homeostasis ini juga sangat berkaitan erat dengan suatu kondisi penyakit. Kita lihat gitu ya dalam bagian ini ketika terjadi adanya intervensi terhadap homeostasis tubuh. Adanya gangguan misalkan gitu ya, adanya bakteri masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita secara refleks akan melakukan suatu mekanisme pertahanan. Nah, biasanya pertahanan yang umum terjadi adalah dengan meningkatkan suhu tubuh. Misalkan ya, terjadilah demam dan sebagainya. Dan ketidakseimbangan ini biasanya akan memunculkan faktor resiko. Jadi munculnya ketidakseimbangan dari sistem homeostasis tubuh ini akan menyebabkan munculnya faktor resiko. Saya contohkan ya, misalkan HDL dan LDL ini dalam kondisi seimbang. Ketika LDL-nya lebih tinggi dari HDL, maka kondisi seimbang ini jelas menjadi terganggu. Sehingga menyebabkan munculnya hiperkolesterolemia atau kelebihan kolesterol. Nah, hiperkolesterolemia ini merupakan faktor resiko disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah LDL dengan HDL. Sehingga munculnya faktor risiko ini boleh jadi selama-kelamaan akan memunculkan gejala penyakit. Nah, untuk penyakit-penyakit non-infeksius seperti penyakit metabolik dan degeneratif,
munculnya faktor resiko ini tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Terjadinya biasanya dalam waktu yang bertahap, bisa bulanan, tahunan, gitu, bahkan puluhan tahun. Baru nanti setelah faktor resikonya terkumpul, mulai muncullah gejala. Nah, ada juga sih yang faktor resikonya cepat, contoh penyakit infeksius, maka faktor resikonya berarti kan penyebabnya adalah bakteri. Tapi untuk penyakit-penyakit metabolik, nah ini biasanya jangka waktunya panjang. Setelah muncul gejala penyakit kemudian didiagnosa, maka baru seseorang tersebut itu dikatakan menderita suatu penyakit tertentu. Kalau kita perhatikan di sini, gitu ya, di sini terkait dengan sasaran kerja obat kimia dan obat tradisional, ternyata memiliki wilayah yang berbeda. Obat kimia ini lebih cocok digunakan untuk mengatasi munculnya gejala penyakit. Contoh misalkan, ya, ketika ada seseorang yang mengalami hipertensi, tensinya udah di atas 140-an lebih. Nah, maka orang-orang tersebut harus segera mengkonsumsi obat kimia untuk menurunkan tensinya tersebut. Kenapa tidak langsung menggunakan obat tradisional? Nah, obat tradisional mekanisme kerjanya tidak bisa masuk ke sini, ke gejala. Ya. Kenapa demikian? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Adapun obat tradisional, dia lebih banyak bekerja adalah ke sini, menghilangkan faktor resiko penyebab penyakit. Nah, kita tahu tadi bahwa faktor resiko itu tidak muncul sesaat, tapi faktor resiko ini muncul secara bertahap, gitu ya, terakumulasi dalam waktu yang lama, sehingga proses untuk menghilangkan faktor resiko pun ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga membutuhkan proses pengobatan dalam jangka waktu yang. Nah, obat kimia tidak bisa masuk ke sini, menurunkan faktor resiko atau menghilangkan faktor resiko. Kenapa demikian? Nanti kita bahas. Obat tradisional tidak bisa memunculkan gejala, ya, atau memunculkan gejala, tidak bisa menghambat munculnya gejala. Kenapa demikian? Nanti. Jadi di sini kita akan coba melihat ya perbandingan antara obat tradisional dengan obat. Kalau kita perhatikan antara obat tradisional dan obat kimia, secara molekuler, pada prinsipnya mekanisme aksinya adalah sama. Jadi mekanisme aksi antara obat kimia dengan obat tradisional itu sama. Apa mekanisme aksinya? Nah, kalau terkait dengan obat kimia, jelas ya. Kita perhatikan, misalkan ada tablet paracetamol, maka di dalam tablet tersebut terdapat senyawa kimia paracetamol. Senyawa kimia paracetamol ini memiliki struktur kimia, struktur molekul. Yang mana struktur molekul ini ketika masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam sel atau jaringan, akan berinteraksi dengan reseptor-reseptor spesifik dengan senyawa paracetamol tersebut. Nah, bagaimana dengan ramuan herbal? Di ramuan herbal pun, ya, yang kerja itu bukan bahannya, bukan ramuan herbalnya, tapi di dalam ramuan. Ya. Jadi, antara obat kimia dengan obat tradisional secara konsepnya sama. Obat tradisional di sini bukan ramuan bahannya gitu ya yang bekerja, tapi senyawa kimia aktif yang terdapat di dalam ramuan bahan tersebut. Kita tahu gitu ya, di dalam ramuan herbal tersebut kita mengenal ada istilah senyawa alkaloid, ada flavonoid, ada quinon, triterpenoid, steroid, tanin, dan lain sebagainya. Ya. Di mana senyawa-senyawa tersebut sama seperti halnya paracetamol, memiliki struktur kimia spesifik. Dan ketika masuk ke dalam tubuh, maka dia juga akan berinteraksi secara spesifik dengan reseptor tertentu. Karena senyawanya berbeda, maka interaksinya pun pasti dengan reseptor-reseptor yang berbeda. Nah, ini yang membedakan antara obat kimia dengan obat tradisional. Di mana obat kimia senyawanya itu tunggal, gitu ya. Sedangkan obat tradisional senyawanya banyak. Nah, kalau kita berbicara tentang obat kimia,
Maka dengan senyawa tunggal tersebut, obat kimia ini target reseptornya spesifik di dalam tubuh. Maka kita kenal juga istilahnya dengan single targeted atau dia targetnya tunggal. Sehingga kalau obat-obat kimia ini bisa dipastikan nanti efek terapinya akan kemana. Dan karena dia targetnya tunggal, hanya satu reseptor yang dipengaruhi, maka biasanya untuk bisa menghasilkan efek farmakologi, yakni menghilangkan gejala tadi, yakni dengan cara mengukur dosis efektifnya atau dosis terapi, yakni dosis yang mampu menghilangkan kondisi patologi atau kondisi sakit yang diderita. Nah, permasalahan muncul, gitu ya, ketika penggunaan obat kimia, gitu ya, yang didasarkan pada dosis tadi. Apa permasalahannya? Secara umum begini sebenarnya. Apapun itu, ya, senyawa kimia yang masuk ke tubuh kita, mau itu adalah pengawet, mau itu adalah obat, mau itu dari tanaman, mau itu dari makanan, gitu ya, mau itu glukosa dan sebagainya, itu nantinya akan masuk ke dalam darah. Dan setiap senyawa kimia yang masuk ke dalam darah, tentunya nanti dia akan dieliminasi. Jadi setelah masuk dalam darah, nanti naik gitu ya kadarnya, kemudian akan turun lagi karena terjadi proses eliminasi atau clearance. Nah, proses clearance ini ada yang sempurna 100% terclearance, namun ada yang tidak sempurna. Tidak semuanya di clearance, ada sebagian yang tertinggal dalam bentuk residu. Penggunaan obat-obat kimia ini biasanya ketika dilakukan secara berulang gitu ya, maka residu yang muncul clearance-nya itu tidak 100%, di mana ada sebagian kecil residu yang tersisa di dalam tubuh. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau obat kimia ini digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, maka residu ini akan terkumpul, terus terkumpul sampai akhirnya pada suatu ketika gitu ya, dalam jangka waktu panjang tentunya bisa dalam hitungan bulan, hitungan tahun dan sebagainya, maka akan memunculkan efek samping. Jadi akan muncul efek yang kemungkinan tidak kita harapkan dari residu itu. Saya contohkan begini. Paracetamol misalkan. Ini kan obat bebas. Kita bisa membeli dengan bebas paracetamol apakah di apotek atau di supermarket. Ya. Paracetamol ini ketika dia dikonsumsi oleh tubuh kita, maka sebagian kecil dia akan termetabolisme ya, menjadi N-asetil parabenzoquinin imid. Dan senyawa ini merupakan residu yang apabila dia terakumulasi dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang panjang tentunya, gitu ya, maka dapat menyebabkan hepatotoksik atau rusaknya hati atau keracunan hati ya istilahnya. Nah, sehingga dengan demikian obat kimia ini pada penggunaannya lebih cocok digunakan untuk menghilangkan gejala dalam waktu yang cepat. Sehingga ketika ada orang yang mengalami stroke, ya terjadinya penyumbatan pembuluh darah di arterinya, maka orang tersebut harus menggunakan obat kimia. Kenapa? Supaya penyumbatannya tersebut bisa hilang, supaya terjadi peluruhan proses penyumbatan dari sumbatan-sumbatan tersebut di dalam pembuluh darah. Bagaimana kalau seandainya dia tetap menggunakan obat herbal, gitu ya? Nah, obat herbal tadi meskipun memiliki banyak senyawa ya, tapi ternyata memiliki mekanisme aksi yang berbeda dengan obat kimia. Karena obat kimia ini dia single targeted tadi, sehingga dosisnya itu yang digunakan ya, yang dikonsumsi itu adalah dosis yang diharapkan mencapai efek terapi, sehingga kita kenal sebagai dosis efektif. Obat tradisional kita kenal tadi memiliki beragam senyawa. Dari setiap ragam senyawa tersebut, dia akan berinteraksi dengan reseptor-reseptor yang spesifik di seluruh bagian tubuh kita. Alkaloid misalkan, dia berinteraksi dengan reseptor A.
flavonoid dengan reseptor B, tanin reseptor C, quinol reseptor D, dan lain sebagainya. Itu kan banyak senyawa kimianya ini. Nah, sehingga dengan banyaknya senyawa aktif tersebut dan banyaknya interaksi yang terjadi, maka dia akan mempengaruhi seluruh jaringan tubuh. Namun meskipun demikian, ada gitu ya interaksi-interaksi yang lebih dominan dibandingkan interaksi yang lain. Jadi interaksi yang dominan inilah yang biasanya ditujukan untuk efek terapi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa dengan banyaknya interaksi ini, maka obat tradisional dikenal sebagai holistic medicine. Ya. Dampaknya apa dengan interaksi ini? Dampaknya adalah dengan penggunaan obat tradisional yang di dalamnya banyak terdapat senyawa, maka ada efek-efek yang menguntungkan pada saat pengobatan. Kita mengenal ada side effect eliminating substance, ada juga secondary efficacy enhancing substance. Apa itu side effect eliminating substance? Ini adalah suatu efek yang muncul dari suatu senyawa yang lain yang mampu menurunkan potensi efek samping dari penggunaan herbal. Atau ada juga senyawa-senyawa lain yang mampu meningkatkan efektivitas dari senyawa tersebut. Makanya kenapa obat tradisional itu jarang yang bahan aktifnya tunggal. Ya, misalkan bahan aktifnya hanya kumis kucing saja, misalkan untuk hipertensi. Biasanya selalu dikombinasikan untuk menghasilkan efek-efek menguntungkan tersebut. Nah, obat tradisional kan banyak tuh efek senyawanya, gitu ya. Kenapa kok dia tidak bisa seperti obat kimia? Kenapa dia tidak bisa menghilangkan gejala? Karena banyaknya senyawa di dalam obat tradisional tersebut, sehingga ketika kita meningkatkan dosis untuk menghasilkan efek yang dominan, maka senyawa lain pun akan meningkat efeknya, akan meningkat jumlahnya gitu ya, kalau dosisnya dinaikkan. Dengan meningkatnya jumlah senyawa-senyawa lain, maka interaksi pun akan meningkat sehingga akan menimbulkan efek yang apabila efek tersebut muncul ya menjadi efek yang tidak diharapkan. Sehingga kalau seandainya dosisnya kita naikkan, maka akan muncullah efek samping yang boleh jadi ini tidak diharapkan oleh. Nah, oleh karena itu gitu ya, karena obat tradisional ini meskipun banyak senyawanya, namun kadar setiap senyawanya ini sedikit, ya, maka dia tidak mungkin menghasilkan efek terapi atau tidak mungkin menurunkan gejala seperti halnya obat kimia. Nah, namun, ya, dengan kadar senyawa yang sedikit tersebut, clearance dari obat tradisional atau dari senyawa-senyawa terkandung dalam obat tradisional ini bisa mencapai 100%. Jadi clearance-nya itu bisa sempurna. Sehingga obat tradisional ini dengan aturan pakai tertentu ini bisa digunakan untuk pengobatan jangka panjang. Dan lebih banyaknya memperbaiki organ-organ yang rusak di dalam tubuh kita. Makanya kenapa obat tradisional lebih cocok untuk mengatasi faktor resiko dibandingkan untuk menurunkan gejala. Jadi ada perbedaan tuh antara obat kimia dan obat tradisional. Sehingga dengan demikian, gitu ya, apakah layak kita membandingkan mana yang terbaik antara obat kimia dengan obat tradisional? Nah, tentunya sekarang kalau Anda sudah memahami terkait konsep ini, maka teori itu tidak berlaku lagi. Pertanyaan itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena tidak apple to apple. Kenapa? Karena antara obat tradisional dengan obat kimia memiliki karakteristik kerja yang berbeda. Di mana obat tradisional dia lebih banyaknya adalah menurunkan gejala karena alasan-alasan tadi obat kimia menurunkan gejala gitu ya, sedangkan obat tradisional lebih banyak menghilangkan faktor resiko. Tentunya untuk menghilangkan faktor resiko dibutuhkan waktu yang panjang sehingga tidak mungkin obat tradisional dia menghasilkan efek terapi yang singkat. Contoh, ya, ada orang dapat jamu. Ketika minum jamu, maka 15 menit kemudian menghasilkan efek terapi, chest plong, ya. Pegel linu hilang, nafsu makan nambah, kemudian makan tidur menjadi nyenyak. Saya jamin kemungkinan itu adalah pengaruh dari adanya obat kimia yang disembunyikan di obat tradisional. Kita kenal adanya jamu.
Karena tadi konsepnya seperti ini. Jadi obat tradisional itu tidak bisa menghasilkan efek terapi dalam waktu yang singkat. Baik. Pada dasarnya, ya, Allah mengingatkan kita dalam surah Asy-Syura ayat 30, saya bacakan artinya ya. Dan apa saja yang musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Dari ayat ini menjadi tamparan bagi kita semua, gitu ya. Di mana banyak orang yang ketika menderita sakit, ini langsung mengeluh. Kenapa ya saya kok dikasih sakit begini? Aduh kok sakitnya berat banget ya. Padahal kalau kita evaluasi, boleh jadi sakit tersebut itu disebabkan karena ulah kita sendiri. Disebabkan karena perbuatan tangan kita sendiri. Ya. Saya contohkan begini. Penyakit jantung koroner. Kapan munculnya penyakit jantung koroner? Saya kembali ke cerita awal tadi terkait dengan HDL dengan LDL. HDL dan LDL itu kan tadi dia sebagai transportasi kolesterol. Kalau HDL itu mengantarkan kolesterol dari sel menuju ke hati untuk dieliminasi, sedangkan LDL itu menghantarkan kolesterol dari darah ke sel. Ketika LDL lebih tinggi dari HDL, maka kolesterol akan menumpuk di dalam sel. Ketika kolesterol menumpuk di dalam sel, maka lambat laun akan menghasilkan sumbatan ya melalui beragam proses kita akan jelaskan di kemudian hari sampai akhirnya muncul jantung koroner. So, kita kenal juga nanti dasarnya adalah dari aterosklerosis juga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa LDL dan HDL ini menjadi tidak seimbang? LDL kita tahu sumber bahan bakunya salah satunya adalah asam lemak jenuh. Adapun HDL, sumber bahan bakunya adalah asam lemak tak jenuh dan biasanya lebih banyak adalah omega 3. Karena ada EPA dan DHA di situ. Kita udah bahas ya itu di teknologi bahan alam ya terkait EPA DHA itu seperti apa strukturnya, kenapa omega 3. Nah, sebagian besar orang ya, saya yakin di dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pola hidupnya lebih banyak mengkonsumsi yang pro LDL, yakni asam lemak jenuh. Kenapa? Karena asam lemak jenuh lebih enak, gitu ya. Lebih kalau sate itu yang kalau ada gajinya itu enak gitu ya. Kalau ada apa lemaknya itu enak banget. Kalau ayam itu kulitnya itu paling enak. Atau bahkan gitu ya, ketika kita membuat makanan-makanan pun kayak membuat roti, kue dan sebagainya, kita melibatkan di situ adanya mentega, adanya margarin. Nah, itu kan masuk kategori asam lemak jenuh. Yang mana ketika itu dikonsumsi secara berlebihan menghasilkan LDL. Adapun HDL omega 3, ini saya yakin tidak semua orang menyukainya. Kenapa? Karena aroma omega 3 ini rata-rata bau amis. Baunya nggak enak gitu ya. Makanya biasanya minyak ikan itu sumber omega 3 paling banyak minyak ikan itu selalu dikemas dalam bentuk soft gel. Soft kapsul, nah, bukan soft gel. Dan bentuk soft kapsul atau kapsul lunak. Kenapa? Karena supaya dia bisa langsung ditelan. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk kapsul ya itu jelas nggak bisa, harus dalam kapsul lunak dengan bungkus yang tertentu. Dan kalau Anda buka kapsulnya, Anda konsumsi langsung gitu ya, disedot misalkan diminum, saya yakin ini akan menjadikan kita tidak bisa makan selama 2 hari karena baunya, karena rasanya yang tidak nyaman. Nah, namun dengan rasa tidak nyaman tersebut masuk ke dalam tubuh kita, dia akan dikonversi menjadi HDL. Nah, jadi ternyata ketidakseimbangan LDL dan HDL yang ujungnya adalah nanti ke penyakit jantung koroner, penyebabnya adalah diri kita, konsumsi atau pola hidup kita yang bermasalah. Baik, bagaimana konsep sakit menurut Islam? Ya. Jika secara hakikat sakit itu berhubungan dengan sistem homeostasis tubuh, maka tentunya mudah bagi Allah untuk menjadikan seorang sakit ataupun menjadikan seorang sehat. Mudah bagi Allah untuk menjadikan seorang menderita penyakit diabetes. Dan mudah juga bagi Allah untuk menyembuhkannya. Bagi kita mungkin kesulitan, panting tulang, pontang-panting gitu ya.
untuk bisa bagaimana caranya kita sembuh dari penyakit. Padahal kalau kita melihat esensi dari homeostasis tubuh, maka Allah yang maha mudah bagi Allah untuk mengubah reseptor insulin yang semula rusak menjadi baik kembali. Mudah bagi Allah untuk memperbaiki produk insulin yang dihasilkan oleh kita yang semula tidak dikenali, dia resisten terhadap reseptor menjadi lebih sensitif terhadap reseptor. Mudah bagi Allah untuk memperbaiki keseimbangan antara HDL dengan LDL dan lain sebagainya. Bagi kita sulit, tapi Allah mudah. Makanya kenapa banyak sekali kejadian-kejadian orang sedang menderita sakit pada dan sebagainya, tiba-tiba ketika dia bersedekah gitu ya, sehat. Padahal secara medis tidak mungkin. Nah, tapi kenapa bisa demikian? Ya bagi Allah kan tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu, bahkan untuk demam pun, ya Rasulullah mengingatkan kita. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mencaci maki demam, karena sesungguhnya dengan penyakit demam itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Jadi penyakit sendiri boleh jadi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Makanya bersyukur gitu ya ketika kita sakit karena kita bisa merasakan betapa nikmatnya sehat. Dan ketika kita sakit, maka upaya yang pertama adalah memohon kesembuhan pada Allah. Jangan mohon kesembuhan pada obat. Ya. Nah ini yang salah. Gimana caranya? Maka kita dianjurkan atau diwajibkan harusnya ya, dianjurkan untuk berdoa sebelum minum obat. Banyak gitu ya doa terkait kesembuhan gitu ya. Yang paling mudah mungkin kita bisa berdoa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minumkan obat. Jadi kenapa harus doa seperti itu? Untuk menghilangkan ketergantungan kita terhadap obat dan menambatkan ketergantungan tubuh kita hanya pada Allah. Obat harus diminum karena itu adalah proses ikhtiar, gitu ya. Tapi percaya bahwa obat menyembuhkan itu yang jangan. Baik, secara umum kita mengenal ada 3 jenis penyakit. Ya, ada penyakit fisik, ada penyakit kejiwaan, dan ada penyakit roh. Pembagian ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memudahkan kita pada saat kita menentukan seperti apa tahapan cara untuk mengatasi. Di mana ketiga golongan penyakit ini proses penyembuhannya berbeda. Ya. Cara menyembuhkannya berbeda. Ada yang disembuhkan dengan menggunakan obat-obatan, ada yang bisa disembuhkan tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, kita lihat satu persatu. Penyakit fisik atau jasmani ini merupakan bagian penyakit atau jenis penyakit yang berkaitan dengan fungsi organ tubuh kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Contoh penyakit fisik misalkan, ada orang gatal-gatal, kelihatan tuh gatal. Maka setelah kita lakukan diagnosa, maka kita tentukan obatnya apa? Anti gatal. Bisa itu anti jamur, anti bakteri, atau anti pruritis atau apa namanya, antihistamin gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, penyakit jasmani ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan menggunakan obat kimia atau pengobatannya dengan obat kimia. Kemudian ada penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan. Nah, penyakit kejiwaan ini biasanya dikaitkan dengan sistem saraf kita, yakni otak. Kita tahu di dalam otak kita ini terdapat banyak sekali komponen-komponen yang berperan dalam homeostasis. Kita mengenal ada GABA, kita mengenal ada dopamin, ada asetilkolin, ada noradrenalin, dan lain sebagainya. Ya. Dan ketidakseimbangan dari neurotransmitter tersebut itu menyebabkan munculnya penyakit. Kita eratkan kaitannya dengan penyakit kejiwaan. Kayaknya kalau saraf ini terganggu kan itu kaitannya dengan penyakit kejiwaan. Nah, penyakit kejiwaan yang paling sering kita jumpai dalam hal ini adalah Alzheimer dan schizophrenia. Apa itu Alzheimer? Alzheimer ini merupakan satu penyakit degeneratif otak dan bersifat progresif. Di mana kalau seandainya otak kita terdegradasi secara progresif,
maka lama-lama akan menyebabkan gangguan mental, yakni kepikunan atau demensia. Biasanya pikun ini terjadinya progresif dari memori-memori yang paling depan. Sehingga orang-orang yang pikun, apa yang terjadi? Biasanya orang-orang yang pikun ini dia akan apa namanya itu melupakan kejadian-kejadian yang pada kondisi apa namanya kejadian-kejadian yang terjadi pada masa sekarang, tapi dia justru akan lebih mengingat kejadian-kejadian masa lalu. Sehingga tidak jarang orang-orang yang pikun, dia sampai lupa anaknya, lupa rumahnya, dan sebagainya. Karena yang dia ingat itu adalah kejadian masa lalu. Dia masih dalam kondisi masih kecil, dia merasa dirinya tinggal bersama orang tuanya di rumahnya yang dulu. Sehingga kadangkala ada orang pikun, dia mengatakan anaknya itu adalah orang tua. Saking terjadinya degenerasi otak. Bahkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bahil, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati. Jadi kita dianjurkan untuk memohon pada Allah untuk berlindung dari penyakit namanya adalah penyakit kejiwaan ini, ya, untuk yang pikun ini, tentunya mungkin kalau dikembalikan ke kondisi normal agak sulit secara medis. Nah, bagaimana caranya kita mencegah dari penyakit kejiwaan ini? Sebagian besar penyakit kejiwaan yakni pikun ini muncul biasanya karena otaknya jarang digunakan. Atau biasanya yang paling parah adalah terjadinya gangguan karena kondisi misalkan kecelakaan, benturan dan sebagainya. Tapi kalau di lain kondisi-kondisi yang seperti tadi, itu biasanya terjadi karena otaknya jarang digunakan. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari kesulitan ini? Maka selalu gunakan otak kita untuk terus berpikir, terus bertafakur. Contoh kecil lah misalkan ya. Ketika Anda mau hitung hitungan yang mudah, maka jangan gunakan kalkulator. Gunakan otak Anda, belajar nulis gimana caranya. Sehingga tidak heran gitu ya. Kalau Anda perhatikan, banyak pengajar-pengajar atau dosen-dosen senior yang usianya sudah sepuh, tapi gaya mengajarnya, cara beliau menyampaikan, materi-materi yang disampaikan itu lengkap, komprehensif. Kenapa demikian? Karena dia selalu menggunakan otaknya untuk terus berpikir. Jadi, sebisa mungkin, selama kita dalam kondisi yang sehat, otak yang sehat, maka yuk kita manfaatkan otak kita gerakan otak kita untuk selalu Ada penyakit lain namanya schizophrenia. Schizophrenia ini termasuk penyakit kejiwaan, tapi schizophrenia itu bukan penyakit gila. Bedakan ya. Jadi schizophrenia dan gila itu berbeda. Nah, schizophrenia ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk berpikir, mengontrol emosi, mampu berhalusinasi, delusi, serta berbuat yang tidak logis. Nah, schizophrenia ini biasanya diobati dengan obat-obat kita kenal namanya antipsikotik. Contoh, ada orang yang mengalami bipolar, ya, dia apa namanya itu memiliki kepribadian yang tidak, kadang-kadang tiba-tiba marah dan sebagainya. Nah, bisa jadi ini adalah gangguan terkait dengan baik, tapi bukan gila. Nah, bisa jadi juga schizophrenia ini ada orang-orang yang dia bisa berhalusinasi, dia memiliki teman hayalan, yang mana teman hayalan ini seolah-olah nyata gitu ya, sering diajak ngobrol, bisa berkomunikasi, tapi ternyata itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, hayalan. Dan schizophrenia ini juga bisa juga ada orang-orang yang dia mendekat bisikan-bisikan. Nah, misalkan ada bisikan gaib, harus melakukan kegiatan apa, harus membunuh si anu si ini, sehingga jadilah adanya kegiatan tindakan kriminal. Nah, schizophrenia ini tentunya ada pencetusnya. Apa pencetusnya? Stres berlebihan. Stres yang berlebihan menjadikan kita jadi tidak terkontrol. Neurotransmitter kita terganggu. Dopaminnya lebih tinggi atau bahkan lebih rendah. GABA-nya meningkat dan sebagainya. Maka ada orang-orang yang mengalami.
sehingga memang mau tidak mau terus menggunakan obat-obatan antipsikotika. Oke, untuk materi tahap pertama mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Silakan nanti dilanjutkan ke tahap kedua. Dan mari kita lanjutkan pada tahap kedua pada tayangan berikutnya.